Selamat pagi, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Bersama saya Angga Noktarini dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Meskipun PT Petrokimia Gresik sudah memiliki teknologi dan fasilitas yang lengkap, persoalan distribusi pupuk tetap harus dikritisi dan diperlukan pengawasan yang lebih cermat, terlebih dalam rencana transisi distribusi melalui koperasi. Guna memperkuat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, Komisi 4 DPR RI meninjau pabrik Petrokimia Gresik untuk mengecek produksi pupuk langsung ke pabrik produsen guna memastikan ketepatan waktu, jumlah, dan harga. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Panggah Susanto mengatakan, sebagai salah satu pabrik produsen pupuk, PT Petrokimia Gresik sudah memiliki teknologi dan fasilitas yang sangat lengkap dalam memenuhi kebutuhan pupuk nasional. Meski begitu, persoalan distribusi pupuk tetap harus dikritisi dan memerlukan pengawasan yang lebih cermat, terlebih dalam rencana transisi distribusi melalui koperasi. Soal bagaimana transisi ini ya, dari peran distributor dan pengecer ini, kalau ada kebijaksanaan katakanlah harus melalui koperasi, ini harus betul-betul hati-hati. Karena transisi ini kalau salah-salah bisa terjadi kerawanan distribusi ya. Oleh karena itu tadi dicatat untuk betul-betul kalau keinginan memang untuk melalui koperasi itu juga dikaji secara benar-benar, saya kira gitu. Dalam kunjungan tersebut, Komisi 4 DPR RI juga menerima masukan dari pengecer dan distributor pupuk yang meminta kenaikan margin fee. Saat ini margin fee yang ditetapkan dinilai terlalu rendah, yakni Rp50 per kilogram untuk distributor dan Rp75 per kilogram untuk pengecer. Margin fee tersebut akan dikaji kembali untuk menjaga keberlanjutan usaha penyalur pupuk. Dari Gresik, Jawa Timur, Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menekankan PT Bukit Asam sebagai BUMN yang memiliki proper emas perlu segera menindaklanjuti dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan truk pengangkut batu bara dan melakukan mitigasi risiko agar tidak mengganggu aktivitas sosial masyarakat. Komisi 12 DPR RI menyoroti kerusakan lingkungan di kawasan Lahat akibat jalur transportasi perusahaan tambang batu bara. Pasalnya di kawasan tersebut belum tersedia jalur angkutan batu bara sehingga truk pengangkut harus melewati kawasan pemukiman. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menekankan PT Bukit Asam sebagai BUMN yang memiliki proper emas perlu segera menindaklanjuti dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan truk pengangkut batu bara dan melakukan mitigasi resiko agar tidak mengganggu aktivitas sosial masyarakat. Selain mempertimbangkan aspek bisnis, PT Bukit Asam juga harus mempertimbangkan aspek sosial. Karena kita mendapati bahwa karena belum adanya akses hauling dari beberapa titik, itu menyebabkan beberapa truk, sebagian besar truk batu bara pengangkut yang pada kawasan itu harus masuk ke dalam kawasan pemukiman, kemudian ke perkotaan dan menimbulkan kemacetan, menimbulkan debu ya, dan kemudian juga kecelakaan. Nah, ini kita tidak inginkan. Ketika haulingnya nanti bisa terbangun, ya ini kan artinya menyebabkan untuk urusan logistik ini menjadi terkhusus di jalan hauling tersebut sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Lebih lanjut, Bambang Patijaya menekankan PT Bukit Asam beserta pemilik IUP lain di sekitar wilayah operasional harus bekerja sama meminimalisir dampak kerusakan lingkungan demi kepentingan bersama dan menjamin kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah tambang. Dari Sumatera Selatan, Adit, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menjadi tuan rumah penyelenggaraan Uni Parlemen Negara-Negara Oki atau PUIC ke-19 dan sebanyak 38 negara anggota akan hadir dalam konferensi yang akan membahas isu-isu strategis dalam berbagai bidang ini. Seperti apa informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di TVR 09.
Namo Buddhaya. Waisak bukan sekedar peringatan, tetapi ajakan untuk kembali pada jalan kebijaksanaan, cinta kasih, dan ketenangan batin. Semoga setiap langkah kita dipenuhi belas kasih, setiap pikiran dipenuhi kebaikan, dan setiap tindakan membawa damai bagi semesta. Sabe Sata, Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Tetap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, dengan mengangkat tema tata kelola pemerintahan yang baik dan kelembagaan yang kuat sebagai pilar ketahanan, konferensi PUIC ke-19 ini menjadi ajang penting bagi negara-negara anggota untuk membahas isu-isu strategis global, termasuk tata kelola pemerintahan, inovasi legislatif, serta penguatan kelembagaan parlemen. Lantas seperti apa suasana penyelenggaraan PUIC ke-19 yang sudah berlangsung sejak 12 Mei 2025 ini? Kita terhubung dengan rekan kami Elisa Purba yang akan melaporkan langsung dari DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Elisa. Baik, terima kasih rekan Zia dan Anggun di studio. Dan pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung untuk Anda dari lobi Gedung Nusantara 4 DPR RI Senayan, Jakarta. Dan pemirsa, pada hari ini di DPR RI sedang berlangsung konferensi ke-19 PUIC atau Persatuan Parlemen Anggota Organisasi Kerjasama Islam tahun 2025 di DPR RI. Dan dapat kami sampaikan untuk Anda bahwa hari ini merupakan pelaksanaan hari ketiga dari rangkaian PUIC yang sudah digelar sejak 12 Mei 2025 hingga besok 15 Mei 2025 di DPR RI, pemirsa. Dan kami dapat sampaikan untuk Anda bahwa untuk gelaran PUIC ke-19 kali ini mengangkat tema Good Governance and Strong Institution as Pillars of Resilience, di mana pengangkatan tema ini berawal dari kondisi negara-negara yang tergabung dalam PUIC yang mayoritas merupakan negara berkembang. Sehingga tentu diharapkan dengan adanya pertemuan PUIC dan konferensi yang akan digelar bisa mendukung masing-masing negara untuk bisa menjadi negara yang lebih maju melalui institusi yang kuat dan juga tata kelola yang baik. Pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa pada agenda hari pertama dan kedua di gelaran PUIC yang lalu telah dilakukan berbagai pertemuan dan juga konferensi. Salah satu isu penting di antaranya adalah pembahasan mengenai Palestina dalam pertemuan antara Komite Tetap Palestina. Di sini Indonesia melalui BKSAP khususnya mendorong untuk menggalang aksi nyata kemerdekaan Palestina. Dan akhirnya ditemukan kesepakatan antara BKSAP DPR RI dan juga Parlemen Al-Quds untuk berkomitmen mengajak negara-negara besar untuk turut mendukung kemerdekaan Palestina. Dan Zia juga pemirsa, pada agenda sebelumnya juga ada pertemuan antara anggota Parlemen Perempuan Muslim, di mana anggota Parlemen Perempuan juga turut memperhatikan hak dari anak dan juga perempuan di Palestina dan berkomitmen untuk memberikan dukungan baik dalam hal layanan kesehatan dan juga makanan. Tentu kita berharap bahwa PUIC ini juga memberikan hasil yang baik terhadap kemerdekaan Palestina, pemirsa. Dan selain itu pemirsa juga telah dilakukan pertemuan lainnya antara Komite PUIC yang membahas beragam kerjasama baik antara negara dalam bidang politik, ekonomi dan juga sosial. Untuk agenda hari ini pemirsa, nanti pada pagi hari ini saat ini di Gedung Paripurna Nusantara 1 sedang dilakukan persiapan, nanti akan ada pertemuan General Komite
antara anggota negara PUIC, di mana saat ini di dalam Gedung Paripurna Nusantara juga sedang dilakukan persiapan untuk penyelenggaraan yang nanti juga akan disusul dengan adanya inaugurasi session yang akan dilaksanakan sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan diinformasikan pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan turut hadir dalam acara inaugurasi tersebut. Dan pemirsa, dapat Anda saksikan juga saat ini di sekitar saya di Gedung Nusantara 4 sudah didekorasi dengan sedemikian rupa untuk menyambut setiap delegasi dari negara dengan hangat dan juga ramah. Di sini merupakan persiapan juga dari Sekretariat Jenderal DPR RI selaku tuan rumah dalam mendukung untuk pelaksanaan PUIC ke-19 ini dengan baik. Sekian informasi yang saat ini dapat saya sampaikan untuk Anda pemirsa. Kembali ke rekan saya Zia dan Anggun di studio. Baik, terima kasih rekan Elisa atas laporannya terkait penyelenggaraan konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota OKI. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu beberapa waktu lalu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan kontroversial, yaitu mengirimkan anak-anak yang dianggap bermasalah ke barak militer yang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Namo Buddhaya. Waisak bukan sekedar peringatan, tetapi ajakan untuk kembali pada jalan kebijaksanaan, cinta kasih, dan ketenangan batin. Semoga setiap langkah kita dipenuhi belas kasih, setiap pikiran dipenuhi kebaikan, dan setiap tindakan membawa damai bagi semesta. Sabe sata, bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 09. Program Gerbang Pancawaluya yang diinisiasi oleh Gubernur Deddy Mulyadi dihujani kritik. Pasalnya pendekatan militer tak sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan berpotensi merenggut hak dasar anak. Banyaknya pihak mempertanyakan dasar hukum dari program ini. Sebuah kebijakan seharusnya didasarkan pada aturan hukum atau regulasi terkait. Seperti apa tanggapan DPR RI terkait hal ini? Tim redaksi TVR Parlemen telah merangkumnya dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan kontroversial, yaitu mengirimkan anak-anak yang dianggap bermasalah ke barak militer. Meski menuai pro kontra, ratusan anak tetap dikirim untuk dibina di Satuan Resimen 1 Setira Yuda Kostrat dan Rindam 3 Siliwangi. Program yang dinamakan Gerbang Pancawaluya ini dihujani kritik. Pasalnya, pendekatan militer tak sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan berpotensi merenggut hak dasar anak. Lagi pula, tanggung jawab mendidik dan memantau tumbuh kembang anak seharusnya diemban orang tua dan guru. Menurut Deddy Mulyadi,
Anak nakal merupakan anak yang sering terlibat tawuran, mengonsumsi alkohol, kecanduan game online hingga mengenyampingkan sekolah, membangkang pada orang tua, serta sering bolos dan berbuat onar di sekolah. Melabeli anak sebagai anak nakal atau bermasalah juga bukan solusi, melainkan justru melahirkan permasalahan baru karena anak-anak harus menghadapi stigma tersebut ketika keluar dari barak. Lebih jauh lagi, banyak pihak mempertanyakan dasar hukum dari program ini. Sebuah kebijakan seharusnya didasarkan pada aturan hukum atau regulasi terkait. Namun meski melibatkan berbagai sektor, nampaknya program ini tak merujuk ke satupun aturan terkait. Harus berlandaskan peraturan perundang-undangan. Apa undang-undang yang terkait? Karena itu menyangkut anak, berarti kita harus lihat undang-undang tentang anak. Karena ini menyangkut pendidikan, kita harus lihat undang-undang pendidikan. Karena ini menyangkut dengan yang sedang diuji cobakan di pemerintahan daerah, kita harus lihat undang-undang pemerintahan daerah. Karena ini melibatkan TNI, kita harus lihat undang-undang tentang TNI. Nah, dari semua aturan yang ada, apa itu diperbolehkan atau tidak? Bagaimana prosedurnya, bagaimana tahapannya, nah itu yang harus kita ikuti. Kenakalan remaja terjadi bukan tanpa sebab, seperti lingkungan sosial yang buruk, kurangnya pengawasan orang tua dan guru, tekanan ekonomi, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Karenanya, pemerintah seharusnya fokus pada penyelesaian akar masalahnya, bukan pada solusi yang bersifat sementara. Sebelum diberlakukan, sebuah kebijakan seharusnya dikaji secara mendalam. Berbagai penolakan seharusnya tak diabaikan, dan suara publik seharusnya dilibatkan secara aktif dalam pembentukan kebijakan. Yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat mungkin adalah hal-hal baru yang memang perlu dikaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian dilaksanakan. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI merupakan organisasi internasional yang terdiri dari 57 negara anggota yang sebagian besar penduduknya Muslim. Dan seperti yang sudah kita sampaikan di awal, tahun ini Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Parliamentary Union of the OIC Member States atau PUIC ke-19 yang merupakan uni parlemen negara anggota OKI. Seperti apa dan apa saja fakta menarik seputaran negara-negara OKI, kami akan hadirkan informasinya usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di TVR 09. Namo Buddhaya. Waisak bukan sekedar peringatan, tetapi ajakan untuk kembali pada jalan kebijaksanaan, cinta kasih, dan ketenangan batin. Semoga setiap langkah kita dipenuhi belas kasih, setiap pikiran dipenuhi kebaikan, dan setiap tindakan membawa damai bagi semesta. Sabe Sata, Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Organisasi Kerjasama Islam didirikan dengan tujuan untuk memperkuat kerjasama antar negara Muslim dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, dan juga politik. Meskipun bukan negara Islam, Indonesia ternyata memiliki peranan penting dan aktif di OKI, baik dalam konferensi maupun pengambilan keputusan. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan fakta menarik seputar negara-negara OKI dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Hai pemirsa TVR Parlemen, dunia Islam memiliki sebuah wadah besar yang mempertemukan 57 negara dengan mayoritas penduduk Muslim, yaitu OKI atau Organisasi Kerjasama Islam yang di dalam bahasa Inggris disebut Organization of Islamic Cooperation atau OIC. Tapi tahukah kamu
bahwa di balik kesatuan tersebut ada banyak fakta menarik dari negara-negara anggotanya yang mungkin belum kamu tahu. Dan menariknya lagi, pada bulan Mei, Indonesia menjadi tuan rumah konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam atau PUIC yang akan digelar pada 12 hingga 15 Mei 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Yuk kita simak 7 fakta menarik negara anggota OKI. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Siapa sangka negara dengan populasi muslim terbesar bukan dari Timur Tengah, melainkan dari Asia Tenggara. Ya, Indonesia menjadi rumah bagi lebih dari 230 juta muslim. Sebagai anggota aktif OKI, Indonesia juga sering menjadi juru damai dalam konflik dunia Islam. Negara anggota OKI tersebar di 4 benua. Meski namanya Organisasi Kerjasama Islam, anggota OKI ternyata berasal dari berbagai belahan dunia loh pemirsa, mulai dari Asia, Afrika, Eropa Timur, hingga Amerika Selatan. Salah satunya adalah Suriname, negara kecil di Amerika Selatan dengan komunitas muslim yang aktif. Negara terkaya di dunia ada di OKI. Qatar masuk dalam 5 besar negara terkaya di dunia. Qatar menjadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Kekayaan Qatar berasal dari cadangan gas alam dan minyak bumi yang berlimpah. Qatar juga aktif membantu negara-negara OKI lain dalam bidang pembangunan. Beberapa negara OKI melarang alkohol secara total. Beberapa negara OKI seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Iran memiliki aturan ketat yang melarang konsumsi alkohol. Larangan ini didasarkan pada syariat Islam yang menjadi dasar hukum di negara tersebut. Tapi tentu saja, aturan ini bisa berbeda-beda tergantung kebijakan tiap negara. OKI memiliki mahkamah internasional sendiri. Sedikit yang tahu bahwa OKI juga memiliki badan yudisial sendiri, bernama Mahkamah Islam Internasional. Meski belum aktif seperti Mahkamah Internasional PBB, badan ini dirancang untuk menyelesaikan perselisihan antar negara anggota secara damai dan sesuai dengan prinsip Islam. Universitas tertua di dunia berasal dari negara OKI. Tahukah Anda, universitas tertua di dunia ada di Maroko. Namanya Universitas Al-Qarawiyyin. Didirikan tahun 859 Masehi di kota Fes. Institusi ini lebih tua dari Universitas Oxford dan masih aktif sampai sekarang. OKI aktif dalam isu Palestina dan kemanusiaan. OKI dibentuk salah satunya untuk mendukung rakyat Palestina setelah insiden pembakaran Masjid Al-Aqsa tahun 1969. Hingga kini, OKI tetap vokal memperjuangkan hak-hak Palestina dan sering memberikan bantuan kemanusiaan untuk wilayah konflik. Itulah tadi 7 fakta menarik seputar negara-negara anggota OKI. Dari kekayaan alam, sejarah panjang, hingga peran strategis di dunia internasional, negara-negara OKI menyimpan banyak sisi menarik yang jarang diketahui. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR pada Rabu 14 Mei 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum atau audiensi dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia dengan agenda yaitu permohonan audiensi terkait ancaman terhadap independensi profesi dokter anak Indonesia. Dan sedangkan pada pukul 4 sore nanti, Komisi 8 DPR RI mengadakan panja mengenai rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Anggun Aktarini dan juga dengan saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.